Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kawan-kawan kita yang tengah sakit juga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan meneruskan pembicaraan kita tentang jaringan komputer. Kali ini tentang model jaringan komputer. Mari kita lihat materi berikut ini. Model jaringan komputer. Rekayasa jaringan komputer seperti halnya konsep engineering pada umumnya, terdekomposisi atas banyak komponen penting yang membentuknya, yaitu perangkat lunak, firmware, rekayasa chip, perangkat keras, dan sinyal listrik untuk komunikasi. Jaringan komputer dikembangkan dengan tujuan agar sebuah komputer atau host dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Ketika akan berkomunikasi, dua komputer memerlukan protokol atau aturan tertentu, seperti juga manusia menggunakan bahasa tertentu untuk berkomunikasi. Untuk mempermudah pemahaman komunikasi antar komputer dalam jaringan-jaringan yang kompleks, jaringan komputer dituliskan dalam model jaringan komputer. Model jaringan komputer berisi protokol dan aturan yang digunakan untuk komunikasi. Model ini terbagi dalam bentuk tingkat atau lapisan atau layer abstraksi yang memiliki fungsi tertentu, seperti manusia yang memiliki beberapa sistem untuk menunjang kehidupannya, yaitu kerangka tubuh, sistem pernafasan, sistem saraf, otot, dan lain sebagainya. Pada arsitektur model jaringan yang berlapis ini, suatu proses atau pekerjaan komunikasi antar komputer yang utuh dipecah dalam tugas-tugas atau tes kecil. Setiap tugas kecil akan dikerjakan oleh lapisan tertentu, seperti pada gambar berikut ini. Kita lihat di sisi kiri maupun sisi kanan terdapat beberapa lapisan. Ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Dan sebelah kanan pun sama seperti itu. Ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Masing-masing lapisan dari 1, 2 maupun 3 itu mempunyai komunikasi antar lapisan. Kemudian antar lapisan kiri dan lapisan kanan juga mempunyai lapisan peer. Setiap lapisan memiliki protokol dan aturan tersendiri, memiliki fungsionalitas khusus dan saling independen. Tiap tugas yang dikerjakan oleh lapisan pada komputer pengirim atau host juga akan dikerjakan oleh lapisan peer atau peer layer di komputer penerima atau remote. Secara keseluruhan, semua fungsionalitas jaringan komputer dilaksanakan pada lapisan-lapisan ini. Keterkaitan antar lapisan diwujudkan dalam bentuk data yang diambil dari satu lapisan, diproses jadi output yang dikirimkan ke lapisan di bawahnya. Lapisan berikutnya pun melakukan hal yang sama. Pada lapisan paling bawah, pada remote komputer, proses dilakukan sebaliknya. Output akan dikirim ke lapisan di atasnya. Setiap lapisan pada model jaringan ini memiliki protokol, metode, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengeksekusi tugas yang diberikan. OSI model. Open System Interconnection atau OSI model adalah model yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO untuk mengatur standar protokol dan format data yang berbeda dari banyak perusahaan penyedia jaringan komputer.
Model ini menyediakan kerangka yang terbuka dan standar untuk sistem komunikasi melalui jaringan komputer. Model ini menggunakan model lapisan yang terdiri atas 7 lapisan, seperti tampak pada gambar berikut. Ada application layer, contoh protokolnya adalah HTTP, FTP, DNS, SNMO, Telnet. Ada presentation layer, contoh protokolnya adalah SSL, TLS, dan ke bawah hingga physical layer, di mana physical layer contoh protokolnya adalah Ethernet, USB, Bluetooth, dan lain-lain. Application layer, lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka ke pengguna aplikasi. Protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah protokol yang berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Domain Name Services atau DNS, dan lain sebagainya. Presentation Layer, lapisan ini mendefinisikan format dan mentranslasikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan dari pengirim ke penerima. Protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah Secure Socket Layer atau SSL, Transport Layer Security atau TLS, Remote Desktop Protocol atau RDP, dan lain sebagainya. Session Layer, lapisan ini mendefinisikan koneksi antar dua komputer saat dimulai, dipelihara, dan diakhiri yang disebut dengan sesi. Sebagai contoh, setelah autentikasi pengguna atau kata sandi selesai, komputer jarak jauh mempertahankan sesi ini untuk sementara waktu dan tidak meminta autentikasi lagi dalam rentang waktu tertentu. Contoh protokol pada lapisan ini adalah NetBIOS, IBM, Point-to-Point Tunneling Protocol atau PPTP, dan lain sebagainya. Transport Layer, lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman end-to-end antara pengirim dan penerima, seperti memecah data ke dalam paket-paket data, memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada komputer penerima. Selain itu, pada lapisan ini juga diciptakan acknowledgement sebagai penanda sukses tidaknya pengiriman data. Protokol pada lapisan ini adalah User Datagram Protocol atau ODP dan Transmission Control Protocol atau TCP. Lapisan ini memiliki kemampuan transfer data yang andal dan transparan antara pengirim dan penerima. Lapisan ini juga melakukan multiplexing, pengendalian aliran, dan error checking data. Network Layer, lapisan ini bertanggung jawab untuk pengalamatan host pengirim dan penerima secara unik pada jaringan. Protokol pada lapisan ini adalah Internet Protocol atau IP yang menciptakan IP address, ARP, ICMP, dan lain sebagainya. Data Link Layer, lapisan ini bertanggung jawab untuk membaca dan menulis data dari dan ke jalur komunikasi, mengelompokkan data dalam frame, melakukan error checking dan correction, control flow, melakukan pengalamatan perangkat keras, MAC address. Lapisan ini juga menentukan operasi perangkat jaringan seperti hub, switch, bridge, dan lain sebagainya pada level 2. Protokol ini pada lapisan ini seperti point-to-point protocol dan lain sebagainya. Physical Layer, lapisan ini mendefinisikan perangkat keras pada transmisi jaringan seperti Network Interface Card (NIC), repeater, hub, dan lain sebagainya. Lapisan ini menentukan bagaimana cara sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan sistem pengkabelan.
Pengiriman data dalam bentuk bit atau biner juga menjadi tanggung jawab lapisan ini, termasuk encoding. Protokol yang digunakan pada lapisan ini termasuk di dalamnya adalah Ethernet, USB, Bluetooth, dan lain sebagainya. Contoh dari penggunaan lapisan OSI pada pengiriman data adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapisan aplikasi menerima informasi yang akan dikirimkan dari pengguna, sebagai contoh pengiriman email. Yang kedua, informasi akan ditranslasikan dengan menggunakan protokol Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP dengan cara aman ke lapisan presentasi. Sesi pengiriman dari pengirim ke penerima akan diciptakan dan dipertahankan pada waktu tertentu melalui lapisan sesi. Informasi yang melewati 3 lapisan ini disebut dengan protokol data unit atau PDU. Yang keempat, lapisan transport akan mentransformasikan data ke bentuk lain yang disebut dengan segmen. Yang kelima, segmen akan ditransformasikan menjadi paket data pada lapisan jaringan. Pada lapisan data link, ini yang keenam, paket data akan diubah menjadi frame. Yang ketujuh, frame selanjutnya akan mengalir ke lapisan fisikal dan diubah menjadi format bit dan ditransmisikan dalam bentuk aliran bit atau bit stream, arus listrik, gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya, dan sebagainya. Yang kedelapan, proses transformasi dari satu lapisan ke lapisan berikutnya dilakukan dengan penambahan header khusus dengan proses enkapsulasi yang dilakukan berulang yang kemudian dikirim ke penerima melalui media transmisi pada jaringan. Yang kesembilan, setelah data sampai di penerima, proses yang terjadi adalah kebalikannya. Bit stream akan diubah menjadi informasi, header akan dibuang satu persatu dari lapisan terbawah ke lapisan di atasnya yang disebut proses de-enkapsulasi. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, TCP/IP. TCP/IP adalah protokol dan standar komunikasi data yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini merupakan protokol yang paling banyak digunakan. Protokol TCP/IP dikembangkan pada awal 1980-an sebagai protokol yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan yang membentuk jaringan internet yang luas atau WAN. TCP/IP membentuk jaringan terbuka dan independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan. TCP/IP menggunakan cara pengalamatan sederhana yang dinamakan IP address yang dapat menghubungkan jutaan komputer dengan sistem yang heterogen seperti Windows, Unix, Linux, dan lain-lain. Protokol TCP/IP merupakan kumpulan protokol atau protokol suite yang terdiri atas banyak protokol yang didukung perangkat lunak yang biasa disebut TCP/IP stack. Keunggulan TCP/IP adalah standar protokol yang terbuka sehingga tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap perangkat keras komputer maupun sistem operasi apapun. Karena didukung secara meluas, TCP/IP sangat ideal untuk menyatukan bermacam perangkat keras dan perangkat lunak, walaupun tidak berkomunikasi lewat internet. Contoh dari penggunaan cara kerja TCP/IP adalah pengiriman data antara komputer. Pengiriman dan penerima dalam suatu jaringan yang memiliki banyak komputer diperlukan alamat tujuan dan perantara untuk perjalanan bitstream yang akan dikirimkan. Internet Protocol atau IP akan menjamin data sampai ke tempat tujuan secara aman dan tepat. Saat seorang pengguna internet mengirim data ke komputer lain, protokol TCP/IP mulai diikuti. TCP membagi data menjadi paket-paket data kecil, menambahkan beberapa informasi untuk error checking,
dan IP menambahkan label yang berisikan informasi alamat pada paket tersebut. Paket-paket data dalam bentuk bitstream dikirim menuju perangkat tujuan yang dapat melalui jalur yang berbeda. Perangkat perantara seperti router dapat digunakan untuk mencari jalur tercepat menuju perangkat tujuan. Router dapat digunakan untuk membantu pengaturan beban lalu lintas jaringan sehingga beban dapat terbagi rata. Saat paket-paket data dengan TCP/IP sampai pada perangkat tujuan, alamat IP akan dibuka dari daftar pengiriman. Paket data akan disusun kembali sesuai dengan urutan jika paket data tidak corrupted. Saat perangkat penerima mengetahui ada data yang corrupted, perangkat akan meminta kiriman data ulang. Pada TCP/IP juga terdapat perangkat khusus yang disebut gateway yang memungkinkan berbagai tipe jaringan berkomunikasi dengan internet. Internet menjadi jaringan global. Ayo berlatih. Deskripsi. Suatu saat kalian sedang berselancar di laboratorium, kampus, atau sekolah di internet dengan menggunakan peramban untuk mencari informasi di situs kemdikbud.go.id. Namun tiba-tiba koneksi internet kalian terputus seperti tampak pada gambar berikut. Tantangan: bagaimana cara agar komputer yang sedang kalian gunakan mendapatkan koneksi internet kembali yang diinspirasi dari model jaringan komputer OSI? Setelah selesai melakukan aktivitas tersebut, mari kita renungkan. Jawablah pertanyaan berikut ini dalam lembar refleksi pada buku kerja dan jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal peserta didik. 1. Apakah materi model jaringan komputer ini sulit bagi kalian? Yang kedua, kesulitan apa yang kalian temukan pada materi ini? Yang ketiga, jika ada kegagalan pada jaringan internet kalian, apakah kalian dapat memanfaatkan ilmu model jaringan komputer terjadinya untuk troubleshooting, paling tidak untuk menemukan koneksi atau komputer mana yang bermasalah? Anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.